Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel bersama kakak Parlindungan Sitompul. Teman-teman, kali ini kita akan membahas latihan soal UTS atau UAS atau PAS ya, mata pelajaran PPKN kelas 7 SMP semester 1 kurikulum 2013. Kita akan membahas soal tentang norma, yaitu bab 2 ya. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol loncengnya, share dan komen ya, supaya kakak semakin semangat untuk membuat latihan soal-soalnya. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas soal yang pertama. Soal yang pertama, menurut Aristoteles, manusia adalah jun politikon, yang artinya A. Manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. B. Manusia selalu hidup sendiri tanpa bermasyarakat. C. Manusia dapat selalu hidup tanpa bantuan orang lain. D. Manusia hidup dalam pengaruh orang lain. Jawaban yang benar adalah ya A. Manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Kemudian soal yang kedua, kebiasaan atau aturan yang menjadi pedoman perilaku yang sudah ada dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki batasan wilayah tertentu disebut A. Nilai, B. Harkat, C. Martabat, D. Norma. Jawaban yang benar adalah D. Norma. Kemudian soal yang ketiga, istilah norma dalam bahasa Inggris adalah norm, bahasa Yunani nomoi atau nomos, dan bahasa Arab koidah, yang berarti A. tuntutan, B. hukum, C. larangan, D. himbauan. Jawaban yang benar adalah B. hukum. Kemudian soal yang keempat, peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia disebut A. norma agama, B. norma hukum, C. norma kesusilaan, D. norma kesopanan. Jawaban yang benar adalah C. norma kesusilaan. Kemudian soal yang kelima, norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang bersumber dari tata kehidupan masyarakat disebut A. norma agama, B. norma kesusilaan, C. norma kesopanan, D. norma hukum. Jawaban yang benar adalah C. norma kesopanan. Kemudian soal yang keenam, norma atau sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan adalah A. norma agama, B. norma kesusilaan, C. norma kesopanan, D. norma hukum. Tentu jawaban yang benar adalah A. norma agama. Kemudian soal yang ketujuh, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan harus ditaati oleh masyarakat disebut A. norma kesopanan, B. norma kesusilaan, C. norma agama, D. norma hukum. Tentu jawaban yang benar adalah D. norma hukum. Kemudian soal yang kedelapan, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa tertuang dalam A. UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal 30 ayat 1, B. UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28 ayat 1, C. UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal 29 ayat 1, D. UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal 31 ayat 1. Jawaban yang benar adalah C. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 29 ayat 1. Kemudian soal yang ke-9, menjunjung tinggi kejujuran baik dalam perkataan dan sikap serta tidak mengusik orang lain merupakan contoh norma
A. Hukum, B. Kesopanan, C. Agama, D. Kesusilaan. Jawaban yang benar adalah D. Norma kesusilaan. Kemudian soal yang ke-10. Hakikat norma adalah A. Peraturan yang bersifat memaksa, B. Ketentuan hukum, C. Pedoman bertingkah laku dalam masyarakat, D. Anjuran kebiasaan hidup. Jawaban yang benar adalah C. Pedoman bertingkah laku dalam masyarakat. Kemudian soal yang ke-11. Tindakan main hakim sendiri pada dasarnya bertentangan dengan prinsip negara hukum, terutama prinsip A. Supremasi hukum dalam kehidupan negara, B. Pembagian kekuasaan, C. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, D. Human rights atau hak-hak asasi manusia. Jawab benar adalah D. Human rights atau hak-hak asasi manusia. Kemudian soal yang ke-12. Adat istiadat umumnya berisi A. Moralitas masyarakat setempat, B. Sopan santun masyarakat setempat, C. Aturan atau kebiasaan secara turun-temurun, D. Nasihat masyarakat setempat. Jawaban yang benar adalah C. Aturan atau kebiasaan secara turun-temurun. Kemudian soal yang ke-13. Untuk menghindari pelanggaran norma agama, setiap orang percaya harus A. Mengeksplorasi ajaran agamanya di samping agama-agama lain, B. Pahami ajaran semua agama dan bantu mereka, C. Tingkatkan iman dan kesalehan sesuai dengan keyakinannya, D. Selalu mengikuti kegiatan keagamaan. Jawaban yang benar adalah C. Tingkatkan iman dan kesalehan sesuai dengan keyakinannya. Kemudian soal yang ke-14. Hendaklah berlaku ramah terhadap orang lain. Ini merupakan contoh norma A. Hukum, B. Kebiasaan, C. Adat, D. Kesopanan. Jawaban yang benar adalah tentu D. Norma kesopanan. Kemudian soal yang ke-15. Kedudukan antara norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum adalah A. Norma agama lebih penting daripada ketiga norma lainnya, B. Norma kesusilaan lebih penting daripada ketiga norma lainnya, C. Norma kesopanan lebih penting daripada ketiga norma lainnya, D. Keempat norma tersebut sama-sama penting dan saling melengkapi. Jawaban yang benar adalah tentu D. Keempat norma tersebut sama-sama penting dan saling melengkapi. Kemudian soal yang ke-16. Negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara, pada hukum tertulis dan tidak tertulis disebut A. Negara demokrasi, B. Negara hukum, C. Negara oligarki, D. Negara parlementer. Jawaban yang benar adalah B. Negara hukum. Kemudian soal yang ke-17. Salah satu ciri norma hukum bila dibandingkan dengan norma lainnya adalah dari segi sanksinya, yaitu A. Sudah ditentukan terlebih dahulu, B. Sanksinya tegas dan memaksa, C. Tidak memandang siapa yang bersalah, D. Ditangkap polisi. Tentu jawaban yang benar adalah B. Sanksinya tegas dan memaksa. Kemudian soal yang ke-18. Berikut ini unsur negara hukum menurut E.V. Dice atau sering disebut the rule of law, kecuali A. Supremacy of law, B. Equality before of law, C. Human rights, D. Legal of law. Jawaban yang benar adalah D. Kecuali legal of law. Kemudian soal yang ke-19. Negara Indonesia adalah negara hukum tertuang dalam A. Pasal 1 ayat 3, B. Pasal 1 ayat 2, C. Pasal 1 ayat 1, D. Pasal 2 ayat 2.
Jawaban yang benar adalah A. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian soal yang ke-20. Ajaran mengenai pembagian kekuasaan negara menjadi 3 bidang disebut trias politika yang diperkenalkan oleh Montesquieu tahun 1632 sampai 1704 berupa legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Makna dari yudikatif adalah A. Lembaga pembuat undang-undang, B. Lembaga pelaksanaan undang-undang, C. Lembaga yang mengadili pelanggar undang-undang, D. Pejabat yang berwenang. Jawaban yang benar adalah C. Lembaga yang mengadili pelanggar undang-undang. Kemudian soal yang ke-21. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal A 27 ayat 2, B 29 ayat 2, C 27 ayat 1, D 31 ayat 1. Jawaban yang benar adalah ya, C, tertuang dalam pasal 27 ayat 1. Kemudian soal yang ke-22. Suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban disebut A. Keadilan legal, B. Keadilan komutatif, C. Keadilan distributif, D. Keadilan formal. Jawaban yang benar adalah C. Keadilan distributif. Kemudian soal yang ke-23. Norma hukum memiliki sifat A. Mengatur dan memaksa, B. Menekan orang bawah, C. Mengatur dan tidak mengikat, D. Tidak berkeadilan. Jawaban yang benar adalah A. Mengatur dan memaksa. Kemudian soal yang ke-24. Seorang hakim meloloskan Pak Robert dari jerat hukum karena beliau seorang pejabat negara. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum, yaitu A. Supremasi hukum dalam kehidupan negara, B. Pembagian kekuasaan negara, C. Kedudukan yang sama di muka hukum, D. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Jawaban yang benar adalah D. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ke-25. Suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik disebut A. Keadilan legal, B. Keadilan komutatif, C. Keadilan distributif, D. Keadilan formal. Jawaban yang benar adalah B. Keadilan komutatif. Oke teman-teman, demikian pembahasan latihan soal PPKN ya, materi norma. Semoga latihan soal ini bermanfaat buat kita semua ya, dimanapun kalian bersekolah. Tetap semangat, tetap menjunjung nilai-nilai persatuan, kemudian cinta terhadap negara, kemudian menghargai setiap perbedaan yang ada. No bully di setiap sekolah dimanapun Anda berada. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di lain video. Jangan lupa subscribe. Dadah.